Di masa pandemi, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala berkesempatan menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Suasana hikmat pun terasa saat rombongan melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Masing-masing jemaah harus berbaris sesuai garis yang ditentukan. Yusuf Kala beserta rombongan melanjutkan ritual umroh dengan sa'i, berjalan dari Bukit Safa ke Marwah. Protokol kesehatan ketat juga dilalui Yusuf Kala dan rombongan. Melalui sebuah aplikasi khusus, jemaah yang berumroh wajib melampirkan hasil tes swab PCR 48 jam sebelum umroh. Dalam kesempatan ini, Yusuf Kala memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi segera berakhir, serta berdoa bagi keselamatan bangsa Indonesia. Kepastian bisa berumroh diterima Yusuf Kala dari Sekjen Liga Dunia Islam Muhammad Abdul Karim Al-Isa di Jeddah. Setelah sebelumnya JK dan rombongan menghadiri penandatanganan pendirian Museum Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam Indonesia di kota Riyadh, Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi kembali membuka kesempatan umroh bagi jemaah dari luar negaranya pada Minggu 1 November 2020. Kebijakan diambil setelah umroh ditutup sepenuhnya akibat pandemi COVID-19 sejak 27 Februari lalu. Tentu ini merupakan kabar gembira bagi umat muslim yang sudah rindu Tanah Suci. Jutaan jemaah umroh dan lebih dari 200.000 jemaah haji Indonesia batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini akibat pandemi virus corona. Beberapa selebriti tanah air juga ikut terdampak akibat batal berangkat haji tahun ini. Seperti pasangan selebriti Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu. Semestinya mereka dijadwalkan berangkat haji tahun ini. Shireen tidak sendirian. Zaskia Adiameka juga batal menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Yang bikin nangis sebenarnya tahun ini rencananya aku, Mas Anung, Shireen sama Inu kita mau haji bareng. Haji bareng, iya. Haji udah ketunda 4 tahun ya? Iya. Iya, jadi udah 4 tahun ketunda haji karena melahirkan. Iya, hamil kaba, terus hamil bre. Jadi aku udah janjian sama Shireen, kita nggak boleh hamil tahun ini, kita harus jadi haji. Taunya aku hamil, ya nangis lah, panik gitu. Iya. Pemerintah Arab Saudi sebenarnya sudah membuka kembali kegiatan ibadah umroh mulai 4 Oktober 2020. Namun tahap pertama ini, pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan pelaksanaan umroh khusus bagi warga lokal saja. Mekah hari pertama umroh dibuka kembali 4 Oktober 2020. Meski umroh sudah dibuka untuk semua negara, tapi ada persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah Arab Saudi yang membuat ribuan calon jemaah tidak bisa berangkat. Di Sulawesi Selatan, 70% dari total lebih dari 32.000 calon jemaah belum bisa berangkat karena kendala pembatasan usia 18-50 tahun. Sedangkan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ratusan calon jemaah gelombang kedua siap diberangkatkan setelah tertunda masalah administrasi, diantaranya belum keluarnya surat hasil tes PCR dan visa. Penundaan keberangkatan mengakibatkan jemaah mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya umroh awal yang naik 30% dari tarif sebelumnya. Penyebabnya beragam. Salah satunya pemerintah Arab Saudi mewajibkan jemaah menginap di hotel bintang 4 atau 5 serta penambahan biaya sewa bus karena pembatasan jumlah penumpang. Ketika kita jadi berangkat pada jadwal ditentukan, artinya ada kos-kos tambahan yang harus kita perhitungkan. Nah, kita harus PCR ulang, artinya kita harus bayar lagi PCR test. Kemudian kita harus menginap kan, kalau yang luar kota kan harus menginap. Karena PCR test itu kan dilakukan di Airport Halim. Ada kos yang harus kita keluarkan dan ditambahkan dalam budget untuk perjalanan kita ke umroh ini.
rombongan umroh perdana dari Indonesia sebanyak 317 jemaah telah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi pada Minggu sore 1 November waktu setempat. Sesampainya di Arab Saudi, jemaah akan menjalani karantina selama 3 hari di hotel yang sudah disediakan. Bagaimana karantinanya? Udah hari keberapa ini? Udah hari kedua ya Bu ya? Hari ketiga sebenarnya. Terus ngapain aja nih mengisi waktu karantina? Ngaji, dimaksimalkan ngaji. Baik. Terus karena udah terlalu rindu Ka'bah, nonton TV aja dulu. Memandangi Ka'bah dari TV. Baik. Waktu 3 hari ini saya hanya dapat memandang Masjidil Haram dari dalam kamar. Alhamdulillah, makanan diantar 3 kali sehari oleh pihak hotel. Kemudian selama karantina kami bebas untuk pergi jalan-jalan hanya di sekitar area hotel. Allahu Akbar, Koridor hotelnya. Allahu Akbar. Baik, segitu kiranya ulasan saya dari Mekah. Semoga kalian segera menyusul umrah di masa pandemi ini. Sebelumnya, jamaah juga harus mengikuti prasyarat seperti dilarang melepas masker selama di pesawat dan mengisi formulir persyaratan kesehatan yang dikeluarkan otoritas Saudi. Setiba di Bandara Arab Saudi, jamaah harus menjalani 2 kali pemeriksaan kesehatan, cek suhu tubuh, dan pemeriksaan keaslian hasil PCR jamaah yang dibawa dari Indonesia. Selain pembatasan usia, aturan lain juga dilakukan. Di antaranya tidak diperkenankan mengenakan kain ihram saat kedatangan, karantina 3 hari, antar jemput ritual umroh, serta jika ada penambahan kasus COVID-19, pihak berwenang Arab Saudi berhak membatasi jamaah di titik manapun. Pada hakikatnya, seluruh jemaah yang datang ke Masjidil Haram saat melakukan ibadah umroh maupun haji adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkannya. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.